Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan fokus belajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Rekan-rekan guru sekalian yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah pada siang hari ini setelah kita melaksanakan pembelajaran, kita bisa berkumpul bersama dalam pemaparan materi budaya positif yang alhamdulillah rekan-rekan semuanya mau saya ajak untuk duduk bersama mendengarkan pemaparan materi ini. Sebelumnya saya meminta maaf kepada guru-guru sekalian sudah menyita waktunya untuk mendengarkan apa yang saya paparkan, yaitu modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Ya, dimana budaya positif ini harus kita laksanakan di sekolah. Walaupun kita bukan termasuk sekolah penggerak, tapi di sini saya sebagai guru penggerak harus mengimplementasikan, mengajak rekan sekalian untuk mau bergerak bersama dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Ya. Dimana saya sebagai guru penggerak sudah banyak sekali menerima berbagai materi, di antaranya materi filosofi pemikiran Ade Dewantoro, nilai guru penggerak, visi guru penggerak, dan sekarang sampai kepada budaya positif. Nah, rekan sekalian, di sini ada pertanyaan pemantik. Coba kalian teman-teman jawab, setuju atau tidak setuju? Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman, dan dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Mungkin Bapak dan Ibu di sini sebelum mendengarkan pemaparan saya masih bicaranya setuju, tapi nanti beda lagi dulu ya. Topik dalam eksplorasi konsep di sini itu ada 6. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilainya. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Kelima ada posisi kontrol. Di sini maksudnya posisi kontrol kita sebagai guru. Dan yang keenam praktek segitiga restitusi. Next. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif. Nah, sekarang saya akan membagikan kertas kepada Bapak Ibu sekalian. Di mana kertas ini nanti oleh Bapak Ibu ditulis apa saja yang berharga bagi Bapak Ibu dalam hidup ini. Silakan tulis. Mau berupa benda, apa saja dituliskan ya. Apa yang menurut Bapak Ibu berharga sekali dalam hidup ini? boleh materi, boleh ya, boleh materi, non materi, pokoknya apa yang menurut Bapak Ibu sangat berharga dalam kehidupan ini, ya, ditulis. Setelah ditulis ditutup begini, dikepalkan di tangan, sudah ditulis apa saja boleh, mau emas, mau perak, mau uang, mau dolar, apa saja ditulis ya. Nah, setelah itu saya minta ada yang mempraktekkan ke depan. Boleh siapa? Bu Ati sama Bu Putri ya ke depan. Apa aja? Ya, gini aja di gini. Depan. Ya. Coba Bu Putri, coba Bu Ati, saya minta ke depan. Saya aja buat siapa? Boleh. Pak Agus atau Bu Ati silakan ke depan. Nah, nanti Bu Ati dengan sekuat tenaga. Bu Ati dengan sekuat tenaga pegang kepalanya. Pak Abdul juga pegang kepalanya dengan sekuat tenaga. Pak Abdul dan Bu Ati ini kepo istilahnya ya. Pak
Abdul pengen tahu apa yang berharga bagi Bu Ati. Bu Ati juga pengen tahu apa yang berharga bagi Pak Abdul. Sok, rebut sama Pak Abdul. Gimana caranya? Pak Abdul juga rebut yang Bu Ati. Direbut, tapi sekuat tenaga jangan dikasih. Sekuat tenaga jangan dikasih. Tidak lupa. Udah ya, dari kembali. Nah, itulah peran kalian Bapak. Jadi dalam kehidupan ini kita kan nggak mau dipaksa oleh orang lain. Apalagi tenaga atau barang atau keyakinan apa yang ada dalam diri kita tidak mau kan dipaksa atau dilihat oleh orang lain. Begitupun juga kita terhadap anak didik kita, terhadap murid, tidak boleh ada paksaan. Harus dengan keluar dari dalam hatinya. Makanya di agama kalau yang seperti ini sudah ada, yaitu tentang ikhlas. Ya. Nah, dalam agama sudah ada sebenarnya budaya positif ini. Yang tertinggi adalah ikhlas. Ya, ikhlas menerima, ikhlas menjalankan, ikhlas dalam mengarungi kehidupan ini. Kalau dengan kata ikhlas pasti semuanya akan yakin, ya, apapun yang kita perbuat. Nah, itulah teman-teman contoh, sebagai contoh bahwa kita tidak mau apa yang berharga dalam tangan kita, dalam diri kita tidak mau dipaksa oleh orang lain. Next. Nah, dalam pembelajaran yang sekarang yaitu ada perubahan paradigma atau kontrol. Ya, makanya dalam kurikulum Merdeka ada paradigma baru, yaitu siswa harus berprofil Pancasila. Di antaranya apa? Berprofil Pancasila. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur. Bernalar kritis, mandiri, gotong royong. Ya. Dan yang terakhir itu berkebinekaan global. Itu profil pelajar Pancasila. Nah, itu pun sebenarnya sudah ada. Apalagi di Sukabumi punya 10 pembiasaan akhlak mulia, ya, yang diantaranya sudah kita laksanakan setiap pagi, bersalaman dengan anak, menyambut anak, terus pembacaan ayat suci Al-Quran, melaksanakan pembacaan Asmaul Husna, sholat duha, ya. Juga di setiap kelas pasti suka membaca Pancasila dan menyanyikan lagu wajib nasional. Itu semuanya sudah kita laksanakan, ya. Nah, perubahan apa ya yang harus kita jalankan? Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini semuanya hanya ilusi. Tidak boleh kita jalankan. The next, stimulus dan respon. Ya. Terus ada teori kontrolnya. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, teorinya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bisakah kita mengubah mindset atau pemikiran orang lain dengan yang kita paksa? Bisa nggak? Tidak bisa. Semuanya harus dengan kesadaran. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kadang-kadang orang bilang, kadang-kadang bukan seetik, kita sudah menganggap anak itu berbuat salah. Makanya guru disebut sebagai pembuat merasa bersalah. Ya. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya diri kita lah yang bisa mengontrol diri kita. Ya. Tidak bisa hidup kita diatur oleh orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Ya. Itu salah. Yang betul, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Walaupun dalam agama itu ada watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Itu yang dapat kita lakukan, ya. Tidak mengontrol atau mengatur orang lain. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Teorinya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Berkolaborasi dengan siapa? Dengan peserta didik. Bagaimana caranya agar dia tidak berbuat salah lagi? Bagaimana caranya dia disiplin? Bagaimana dia mau datangnya pagi-pagi? Bagaimana dia mau melaksanakan sholat duha dan sebagainya, ya. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah, ya. Jadi kita jangan merasa dalam kehidupan ini kita menang atau dia kalah, atau kita merasa kalah oleh orang lain dan dia
selalu menang. Itu tidak boleh. Jadi yang ada dalam pikiran kita menang. Gitu. Next. Nah, disiplin positif. Apa yang ada dalam pikiran ibu-ibu tentang disiplin? Coba, Bu Mila, apa yang ada pikiran tentang disiplin? Disiplin berarti taat pada aturan yang telah dijalankan. Ya, Bu Miyu, disiplin apa yang ada dalam pikiran ibu? Taat. Bu Epi? Tidak melanggar aturan. Ya, Bu Rina, disiplin? Pak Abdul, Bu ya? Melaksanakan sesuai dengan aturan. Ya, siap, Bu. Melaksanakan aturan sesuai dengan yang sudah. Nah, itu teori disiplin. Di sini makna disiplin yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Itu makna disiplin. Ya, makanya semua manusia melakukan sesuatu itu karena punya motivasi. Ya, seperti kita sholat, motivasinya ingin dekat dengan Allah, ingin mendapat pahala, ingin masuk surga. Itu motivasi. Setiap yang dilakukan manusia pasti punya motivasi. Ya. Nah, ini ada teori motivasi. Untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri, yang merupakan kebajikan yang nilai atau kebajikan universal. Seperti anak, dia tidak mau kesiangan, motivasinya tidak mau dihukum. Nah, itu merupakan teori ekstrinsik atau teori di luar pikiran mereka, karena mereka tidak mau kesiangan karena takut dihukum. Nah, itu harus dirubah menjadi motivasi intrinsik, motivasi yang ada dalam diri sendiri. Jadi berangkat pagi-pagi teh bukan karena takut dihukum, tapi merupakan kesadaran dari diri sendiri. Bukan karena takut dihukum, bukan karena dapat reward, bukan karena dapat penghargaan. Ya, itu merupakan motivasi-motivasi yang sebenarnya tidak boleh ada dalam diri kita atau diri anak didik. Selanjutnya, ini 5 posisi kontrol guru. Guru itu tidak boleh sebagai penghukum. Ya, orang sama hukum banyak ka budak teh. Betul tidak? Iya, sok itu kan orang baheula jangan baheula. Zaman dulu waktu kita sekolah, kalau kita tidak bisa dikumahakeun. Hukum. Ya dihukum, dijiwir, Digabung. pakai penggaris, sapatu ngalayang. Aduh pernah. Kapur, ngalayang. Guru sebagai penghukum. Ya. Ada lagi guru yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Kita jangan menjadi guru membuat anak itu seperti bersalah. Udah mana ke piket? Kenapa kamu nggak piket? Itu harus dikerjakan. Nah, itu membuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Nah, ini mendekati kepada bagus. Mendekati kepada teori kontrol guru sebagai teman. Contohnya begini, ayolah anakku belajar dengan baik. Tolong dong ibu, hargai ibu. Itu motivasi sebagai teman. Posisi kontrol guru sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau. Nah, ini memantau segala bentuk kegiatan mereka di kelas, sehingga mereka yang tidak disiplin dapat kita arahkan. Ya, itu sebagai pemantau. Dan yang paling bagus adalah peran kita sebagai guru harus sebagai manajer. Ya, manajer. Artinya kita bisa melakukan pertanyaan dengan kronologi mereka anak melakukan hal tersebut. Ya, seperti saya sudah mempraktekkan segitiga restitusi yaitu sebagai manajer. Pertama, kalau anak berbuat kesalahan di kelas, maka kita tanya mengapa dia melakukan perbuatan tersebut. Terus kenapa misalnya anak bilang lupa. Kenapa tanya lupa? Misalnya tidurnya kemalaman, bilang ajakan PR. Kenapa kemalaman? Tidak boleh kemalaman ya, pinter. Tidur malam tidak baik untuk anak sekolah. Pokoknya orang teh kabudak teh kudu naon ya. Beda dengan zaman dulu. Kumpul-kumpul zaman ayeuna mah. Jadi itulah pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi kita harus membuat murid itu sebagai pembelajaran kita berpihak pada murid. Student center ya, berpihak pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi jangan ada kesan anak itu takut sama guru ya. Nah, sebagai manajer ini ya, tadi setelah saya katakan
Setelah kita menanya kepada mereka kenapa kesiangan, lalu kita mengarahkan. Baiklah anakku, setiap manusia pasti pernah berbuat kesalahan. Kalian kan sudah bikin keyakinan kelas, ya? Sudah buat keyakinan kelas. Nah makanya Bu, di sini saya tidak tata tertib membuatnya, tapi keyakinan kelas. Kalau tata tertib atau peraturan kelas itu seperti dipaksa, seperti paksaan. Tapi ini keyakinan. Keyakinan itu kesepakatan kelas yang dibuat bersama antara guru dengan murid, dengan siswa. Ini sudah saya praktekkan di kelas 6, di kelas 5 sama kelas 4A, kelas Bina ya. Jadi mereka berpendapat, ayo keyakinan kelas apa yang ada di pembelajaran PAI? Bawa mukena Bu, tulis. Apalagi bawa juz amma Bu, tulis. Jadi bukan paksaan dari guru, tapi kesepakatan kita bersama dengan murid. Itulah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Setelah itu yang terakhir, disiplin ketika pembelajaran di kelas. Nah ini mungkin bisa dikurai oleh guru kelas yang membuat keyakinan kelasnya. Di sini hanya secara garis besar, tetapi saya juga tadi di kelas 4 mempraktekkan apa saja contoh disiplin di kelas. Mereka menulis di dalam stick note, ya, menulis ada yang tidak boleh mencoret-coret bangku, tidak boleh keluar, tidak boleh bersenda gurau, tidak boleh berkelahi dan lain sebagainya banyak. Lalu ditempel di karton keyakinan kelasnya. Nah ini semuanya bukan ibu yang membuat, bukan ibu yang memaksa, tapi atas dasar kesepakatan kita bersama. Ya Bu, aku nggak tahu ya, namanya anak-anak mungkin apalagi anak SD beda dengan SMP dan SMA. Susah sekali dikondisikan. Next. Nah, tadi udah ya. Mana disiplin? Ya, ini udah. Udah next. Nah, teori motivasi perilaku manusia tadi ya. Kalau kita menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman itu namanya motivasi eksternal. Jadi motivasinya dorongannya dari luar, di guru, ya, di teman-teman, ya. Terus lagi untuk mendapat imbalan juga sama, ya. Jadi dengan mendapat imbalan ada positif dan negatifnya. Positifnya buat anak tersebut, tapi itu juga kurang positif. Karena apa? Karena dia itu melakukan karena ada imbalan. Jika negatifnya bagi anak yang tidak mendapat, maneh nabi orang mah. Nah, kadang seperti itu. Jadi karena ada imbalan itu tidak menghargai anak yang lain, tapi hanya satu. Kadang-kadang kan gitunya anu kaharep teh eta deui. Kadang dina perlombaan anu menang teh eta deui. Jadi sehingga mematahkan motivasi anak yang lain. Tetapi saya pernah di kelasnya Pak Abdul itu menerapkan kelompok anak yang pendiam semua. Ya sengaja, tapi nggak sengaja sih. Setelah tidak sengaja pas saya lihat, kok gini udah cari cingeun sadaya. Nah ieu mah teu aya nu muncul. Nah, tapi saya ingin tahu apakah mereka bisa berekspresi, berpendapat, membuat yel-yel. Ternyata mereka bisa. Mungkin karena mereka terpaksa, karena di kelompoknya tidak ada yang muncul. Jadi mereka ngerasa Allah kudu bisanya. Secara antusias mereka juga buat yel-yel. Ya, ayo harus bisa, saya harus bisa. Erehkeun batur. Berangkat cari cingan juga saya kayak Pak Adul yang nanti kelas. Cari cingan bukan oleh kakek. Tapi secara tidak disadari bahwa memang seharusnya kita seperti itu. Ulah pinter kadang-kadang tawa ayo pinteran di kelompok kakek ada ngandalkeun eta we. Saja masih jadi kita munculkan motivasi diri mereka dengan tidak ada orang yang pintar di situ. Akhirnya muncullah kreativitas mereka. Ya. Terus untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi itulah motivasi yang sebenarnya. Motivasi dari dalam diri sendiri atau intrinsik atau internal. Ya, inilah budaya positif yang sesungguhnya adalah yang ada keluar dari motivasi diri sendiri. Tidak karena hukuman, tidak karena imbalan, tidak karena penghargaan. Seperti tadi dihukum maca, dihukum dengan lapang. Itu sebenarnya tidak efektif untuk paradigma pembelajaran baru sekarang. Kalau untuk dulu mungkin efektif, ya, kalau sekarang tidak. Karena pembelajaran yang sekarang harus berpihak
pada anak. Kata Ki Hajar Dewantara, pembelajaran sekarang harus menuntun anak. Nah, dalam kodrat alam dan kodrat zaman. Di sini merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi sesudah membuat keyakinan kelas, anak sedikit demi sedikit, lambat laun akan menyadari, oh ini itu sudah saya sepakati. Oh ini itu merupakan keyakinan kita bersama. Ya, lain karena Sion dihukum, seperti bahwa mau kena bawa Salom, kemarin saya menerapkan denda, sekarang saya enggak. Ya, tidak menerapkan denda, saya buat keyakinan kelas. Tapi alhamdulillah tadi kelas Burina semuanya sudah melaksanakan pakai sarung, pakai peci, dibawa mukena, semuanya. Setelah minggu kemarin membuat keyakinan kelas. Ini harus keluar dari pikiran dan hati kamu, kata saya. Jangan karena takut dihukum, ya, dengan adanya denda. Contoh lagi yang dihukum oleh penghargaan. Nah, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Nah, penghargaan itu hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampaknya adalah: 1. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. 2. Penghargaan itu menghukum. 3. Penghargaan itu mengurangi ketepatan. Yang 4. Penghargaan tidak efektif. Yang 5. Penghargaan merusak hubungan. Ini yang paling paling parah ini. Penghargaan merusak hubungan. Akan adanya rasa iri, akan adanya rasa diskriminatif, tidak percaya diri pada anak yang lain, dan ada rasa apa lagi ya? Kesenjangan. Ya, contoh kecil saja, waktu di rumah ada dua anak, memang belum itu umurnya baru 3 tahun sama 2 tahun. Yang satu mau dikasih uang ke tetangga, saya teh masih Pak. Ayo Cece baca surat An-Naba. Si Cece teh hafalin 45.000. Sedangkan yang satu jadi belum apa, dia nangis. Nah, itu satu contoh kecil bahwa anak punya perasaan. Oh, si kamu tinggi dia. Kalau penghargaan sebagai hukuman seperti ini, itu sudah ada contoh realnya. Saya alami kemarin. Belum apa-apa dia nangis. Karena takut nggak dapat uang, karena tidak bisa baca. Makanya ada RPP berdiferensiasi. RPP berdiferensiasi itu mengelompokkan anak yang kurang, sedang, dan sudah pintar. Untuk apa? Untuk kita dalam kelas itu memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Walaupun memang sederhana orang itu sih untuk sekolah kita mah ya seperti gitu. Jadi sekolah kita kan banyak ya, jadi tidak mungkinlah untuk menerapkan RPP berdiferensiasi. Penghargaan juga menurunkan kualitas. Kadang-kadang udah kan pintar, udah mulai tahun dia menang naik, gitu kalau nantinya tidak ada peningkatan dalam pembelajaran, mungkin dalam kedisiplinan. Ya. Penghargaan juga mematikan kreativitas. Ya. Jadi anak yang lain yang tidak bisa dapat penghargaan tidak mau lagi berbuat ada motivasi untuk kreatif, karena pasti yang menangnya itu lagi. Jadi mematikan. Ya. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Tidak ada motivasi di dalam diri karena ada penghargaan dari luar. Ya. Selanjutnya, bentuk program kebajikan apresiasi. Bagaimana kita harus mengapresiasi anak-anak? Yang pertama, beri dukungan secara khusus, beri dukungan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten, dan fokus pada proses. Inilah, jadi guru harus fokus pada proses murid dalam pembelajaran, dalam perilaku, sikap, ya, kegiatan royongan, kedisiplinan, dan sebagainya. Contohnya, dalam pengakuan apresiasi kebajikan, pembuka, kemarin saya perhatikan, ya, nilai kebajikannya rasa empati besar sekali, situasinya pada saat menolong murid baru di kelas. Nah, next. Tindakan guru. Nah, misalnya ada anak yang membuat kesalahan. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Tulis di buku 100 kali. Ini hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman apa? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali.
Hukuman. Menggantikan kelas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada belajar. Konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Next. Jawabannya ada di sini. Nah, betul sekali ya. Jadi berarti sudah apa? Udah ada ini. Udah apa namanya? Remeng-remeng. Nah, dengan budaya disiplin positif. Betul sekali. Kalau kita menyuruh anak menulis suatu sekali dalam buku karena terlambat itu hukuman. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu hitam juga sama. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Ini bukan di kelas ya, tapi 2 kelas. Mengelilingi lapangan basket 2 kali itu konsekuensi. Next. Bedanya apa? Kalau hukuman itu menyakitkan, ya, sakit sekali kalau dihukum. Enak deh, ya. Sakit, ya, sakit dan malu di kelas ini. Ya. Jadi kita ke anaknya benar-benar lah nggak boleh memperlakukan yang seperti hukuman gitu. Konsep diri yang buruk, ya. Jadi anak mempunyai merasa dirinya itu sangat buruk sekali, ya. Terus ada paksaan, ya. Terus marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Jadi mudah perasaan banyak. Nah, kadang-kadang sok ketidakhargaan gitu banget. Padahal mudah sama punya perasaan seperti itu. Nah, selanjutnya next. Nah, ini ada materi tentang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, kemarin itu videonya coba Bu Putri tentang praktek segitiga restitusi. Yang pertama, kita kalau anak berbuat kesalahan harus menstabilkan identitas. Ya, setelah menstabilkan identitas, kita kepada validitas memperbaiki kesalahan. Dan yang terakhir, setelah kualitas memperbaiki kesalahan, anak harus berjanji tidak akan mengulangi. Nah, ya, dokumen. Nah, kita download di bawah. Di sini ada praktek saya tentang segitiga restitusi. Bawah terus. Nah, itu. Ini. Ini praktek segitiga restitusi. Jadi kalau ada anak yang berbuat salah, kita panggil, kita tanyakan kenapa dia bisa berbuat salah. Kita menanyakan dulu, kamu tahu gak dipanggil sama ibu? Kadang-kadang anak-anak yang ada langsung jujur, tahu bu, ayah dari budaknya ada sih bu, gitu kan? Buka atuh atau langsung jeling, ada ya. Jadi makanya kita sebagai guru jangan seperti membuat anak bersalah. Setelah itu kita tanyakan, apa sih kenapa kamu berbuat kesalahan? Kenapa misalnya nggak bawa sarung? Kenapa nggak bawa peci, nggak bawa jus sama atau mungkin yang lain, kelas yang lain? Kenapa nggak mengerjakan PR? Tidurnya kemalaman bu. Lain kali anak sekolah jangan tidur kemalaman. Nah, kamu kan sudah tahu keyakinan pasien kita buat. Tahu nggak tahu? Tahu bu. Coba sebutkan. Bukan. Walaupun itu skenario, ya, memang tugasnya skenario, bukan tugas
aksi nyata yang benar-benar yang tidak harus, tapi itu skenario. Makanya si Putra nanya, Bu, itu nanti orang-orang nyangka nggak Putra nggak disiplin? Nah, kan Putra kan seperti itu orangnya kritis dia ya. Enggak, ini mah skenario. Karena di tugasnya itu buatnya skenario. Oh gitu. Jadi orang-orang nggak bakal menyangka Putra nggak disiplin. Enggak. Makanya terakhirnya ada Putra yang memberikan testimoni. Ada testimoni lagi. Bukan di dokumen. Putra memberikan testimoni bahwa dia sudah melakukan segitiga restitusi. Wah. Sama kelas 3 juga sama, main bola di kelas. Nah, kalau main bola itu langsung kejadian yang sesungguhnya. Tidak pakai skenario. Pas udah ke main bola langsung ku ambil di video. Ya, video sama langsung. Itu ya testimoni seorang siswa bahwa dia sedang melaksanakan restitusi dan dia merasa senang karena ditegur guru secara baik ya. Itulah perubahan pembelajaran paradigma baru begitu cenah. Paradigma baru mah jadi pembelajaran itu harus berpihak pada anak, tidak boleh menghukum anak, tidak boleh anak membuat rasa bersalah ya. Nah, jadi dengan karakter sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka yang dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kan kalau mereka membuat kesalahan kita panggil, berarti kita sudah memisahkan dari kelompok mereka ya. Setelah mereka sadar, kita kembalikan mereka kepada kelompoknya ya. Dan juga murid itu disuruh untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin atau menjadi orang yang bertujuan mulia. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut dosen di bukunya tahun 2004. Next. Nah, ini contoh-contoh ya. Ciri-cirinya. 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Seperti tadi, Putra mau nggak berjanji setelah ini tidak akan mengulangi lagi? Ya Bu. Nah, itu. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi guru dengan siswa tidak ada hubungan yang jauh karena takut sama guru. Yang ketiga, restitusi merupakan tawaran bukan paksaan. Setelah kita berbicara dengan mereka dari hati ke hati, kita menawarkan kepada mereka, apakah kamu mau selanjutnya berbuat disiplin lagi supaya tidak lupa lagi? Ya Bu, mau. Seperti itu ya. Dan selanjutnya restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya lagi ya. Next. Nah tadi ya keyakinan kelas sudah saya terangkan. Jadi kita nanti saya harapkan kelas lain juga membuat keyakinan kelas. Kalau tidak bisa biar saya membuatnya. Tapi boleh nanti kalimatnya ya kita updatekan ini baru PAI di kelas, nanti untuk kelas-kelas yang lain ya. Jadi di dalam kelas itu harus menciptakan budaya positif ya, dengan lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Dimulai dari peraturan kelas. Setelah ada peraturan kelas menjadi keyakinan kelas, setelah keyakinan kelas lingkungan pun jadi positif dan terciptalah budaya positif di sekolah kita. Next. Nah ini contoh ya sama ya kesepakatan kelas. Kegiatannya sama tadi. Kegiatannya kita bersama-sama dengan anak saling berbagi ide-ide, berbagi ide dengan anak. Kita apalagi disiplin positif, tidak boleh berlarian. Kalau keluar kelas minta izin, seperti itu. Ya, sama. Next. Nah, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Itu kan peraturan. Keyakinan kelasnya apa? Ada next, Bu. Next aja. Nah, kalau anak selalu mengembalikan buku ke tempatnya, itu merupakan tanggung jawab. Ya. Dilarang mengganggu orang lain juga sama dengan menghormati orang lain. Ya. Ini deskripsinya ya. Ini tentang keyakinannya. Seperti kesehatan. Apa nih deskripsinya? Perbuatan dilakukannya. Dilarang menggunakan narkoba atau membuat masker. Memakai masker ketika kita musim Covid dan lain sebagainya. Ya. Ini sandingan antara peraturan dan keyakinan kelas. Nah, kenapa
kita harus berbuat demikian kepada peserta didik kita, karena setiap manusia membutuhkan, ya, mempunyai kebutuhan yang sangat mendasar. Yang pertama, kita sebagai manusia butuh kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua, butuh penguasaan. Yang ketiga, kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup. Ini kebutuhan dasar kita, ya. Jadi karena kita manusia bersosialisasi, jadi punya kebutuhannya. Dan dalam memperlakukan anak juga kita harus mengetahui kebutuhan anak. Udah tadi posisi kontrol kita udah, ya. Nah, ini contoh nih, contoh pernyataan sebagai pembuat merasa bersalah. Pertama, guru mengatakan, ibu kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu jangan. Itu merasa anak itu bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai penghukum. Nah, sebagai teman ada, ayolah lakukan ini demi ibu, demi bapak. Sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Yang keempat, sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai penghukum juga sama, kamu selalu yang paling terakhir dalam menjalankan tugas. Tidak ada panggilan, panggil gue mana mah, nehase. Nah, gitu ya. Itu sebagai penghukum. Itulah rekan-rekan sekalian mungkin budaya positif yang sudah saya terangkan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk saya dan umumnya untuk rekan guru sekalian untuk Bapak. Sekali lagi saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan saya menyita waktu Bapak Ibu sekalian, ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman, SPD MSI. Saya Reka Sejawat dari calon guru penggerak, yaitu Ibu Iis. Kemarin beliau telah menjelaskan tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Setelah mendengarkan penjelasan tersebut, saya terinspirasi dan ingin menerapkannya di lingkungan sekolah ini. Kebetulan saya juga selain guru kelas, saya sebagai wakil dari kepala sekolah bidang kesiswaan dan kurikulum. Insya Allah, diseminasi budaya positif di sekolah akan kami terapkan di SDN 1 Lembur Sawah. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Febriani dari kelas 2A, mengajar di kelas 2A. Saya mengajar di SDN 1 Lembur Sawah. Setelah mendengarkan penjelasan diseminasi budaya positif di sekolah, saya terinspirasi sekali dan akan menerapkan di kelas saya dengan disiplin positif, bahwa kita dalam menerapkan kedisiplinan pada anak jangan ada paksaan, atau anak melakukan disiplin jangan karena ada hukuman, tetapi karena adanya motivasi intrinsik, yaitu motivasi dari dalam diri anak sendiri. Demikian yang saya dapat sampaikan. Mari kita ciptakan budaya positif di sekolah agar tercipta profil pelajar Pancasila. Wassalam.